maka kenyataannya umat Islam Indonesia itu peranannya itu di pinggir saja. Jadi semacam ada marginalisasi, proses peminggiran umat Islam. Jadi saya kadang-kadang dalam hati saya itu prihatin sekali, misalnya ada tokoh-tokoh Islam senengannya mlebu metu istana, sowan Pak Jokowi, ya. Itu saya tidak paham. Ya. Kalau saya dulu ketua Muhammadiyah, itu sowan Pak Harto cuma sekali tok, yaitu ketika ngaturi Pak Harto membuka Muktamar Muhammadiyah, sudah titik. Gak pernah tanwir, kemudian sowan, setelah tanwir sowan lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, para rawuh ingkang kinurmatan, injing menika kula badhe nyaosi pengaosan singkat ingkang wonten napa hubunganipun kalian gesang kita ing Indonesia napa malih kalau wau Bapak Samsul Hadi samuntikaaken pilih saminipun kita tasih gesang ing alam donya menika kita boten kenging dados penonton, namun saking tebih mengamati menonton menapa ingkang kedadosan wonten ing negari kita Republik Indonesia. Nah, kula saged nerangaken kanthi panjang lebar nggih. Ning betahaken wekdal ingkang kathah mila kula namung badhe napa ngaturaken panjenengan kinten-kinten 7 dumugi 8 ayat ingkang isinipun menika meh sami nggih. Al-Baqarah ayat 1 yang ngendikaken wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jadi hendaklah kamu orang-orang Islam betul-betul beriman dengan kitab yang telah diturunkan kepadamu, ya. Dan jangan sekali-kali ya, kamu menjadi orang kafir. Ya. Nah, menika yang paling penting wal tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Kowe aja kosi ngedol jual murah agama. Wa ya fatakun, kowe kabeh kudu takwa, kudu duweni napa? Takwa ingkang artosipun namung tunduk patuh taat dumateng Allah
Dan kita sedaya pancen dipun dawuhi Allah namung taat dhateng Allah piyambak. Ben kenging tiyang Islam ketoke salat, poso Senin Kamis, maca Quran, melu pengajian nggih. Ning jebulipun tasih gadahi keimanan ingkang boten masuk akal nggih. Tasih pitados dhateng ramalan Mbah Dukun nggih. Utawi lajeng tasih menapa ngugemi menapa ingkang dipun jerosaken turun temurun yen dina Senin kowe ora kena ngidul, yen ngidul engko ana apa-apa. Maka dinten Senin kita mesti kedah dateng Bantul. Lajeng kita tunda, mongko menawi kita tetep Bantul mboten napa-napa. Dados menika kathah nggih. Saya tidak ingin mengejek apalagi merendahkan, tapi ini saya mengatakan apa adanya bahwa Quran kita itu menyuruh kita hanya takwa kepada Allah semata-mata. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang tua mau pisanan, ya, kemudian yang laki-laki lahirnya Senin Pon, ya, yang calon perempuan itu ya Selasa Wage misalnya. Nah itu dihitung dinonya itu, ya, itu harus malam hari Rebo Kliwon misalnya, ya. Nah, kemudian malam hari siapa yang mau tengah malam, ya. Nah, jadi nanti tamunya mungkin sedikit sekali, ya. Ini hanya menunjukkan kalau kita itu hanya tawakal kepada Allah saja, insya Allah hidup jadi tidak ruwet, ya, jadi ringan, jadi jelas, jadi tidak gelap, tidak bingung. Ya. Nah, karena itu saya ingin mengatakan di sini, ya, memang yang paling dibenci oleh Allah itu kalau ada orang Islam, ya, di samping tadi tidak utuh taat kepada Allah sehingga katakanlah musyrik, tetapi yang kedua adalah bahwa orang mukmin itu tidak boleh menjual agamanya dengan murah. Ya. Misalnya Al-Baqarah lagi ayat 9, fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim fawailul lahum mimma yaksibun. Ya. Ini tidak saya terjadi semua, ya. Pendek kata, lagi-lagi tidak boleh orang menjual agama dengan murah. Ya. Dan masih banyak lagi, Al-Baqarah 174, kemudian Ali Imran 77, Ali Imran 199, Al-Maidah 106, At-Taubah ayat 9 dan lain sebagainya. Ya. Nah sekarang perhatikan, ya, di negeri yang namanya Indonesia, negeri Muslim terbesar di muka bumi, itu mengapa kok keadaan kaum muslimin, kaum muslimat kok tidak meyakinkan, ya. Secara jumlah kita ini mayoritas katakanlah ya hampir 90% rakyat kita itu beragama Islam, ya. Tetapi kemudian kita melihat, ya, bahwa dalam bidang politik, bidang ekonomi, bisnis, kemudian di berbagai bidang-bidang nasional, apakah itu kehutanan, itu pertambangan, kemudian juga
bahkan perbankan dan lain-lain, ya, maka kenyataannya umat Islam Indonesia itu peranannya itu di pinggir saja. Jadi semacam ada marginalisasi, proses peminggiran umat Islam. Jumlahnya gedabiah banyak sekali, tetapi peranannya kemudian sepertinya sudah diambil oleh anak-anak bangsa yang lainnya. Nah, salah satu musababnya adalah bahwa disadari atau tidak, memang tokoh-tokoh Islam itu ya, dari berbagai kalangan, mungkin juga dari kalangan Muhammadiyah dan lain-lain, ya, itu sudah mengentengkan, ya, mengentengkan kekuasaan Allah yang mutlak itu, lantas disamakan dengan kekuasaan, ya, yang sesungguhnya kekuasaan itu cuma bel-gedubel-beh, ya. Mengapa? Karena kekuasaan itu kan masih manusia. Jadi kalau kita sampai takut pada manusia, itu saya khawatir, ya, kita ini sudah termasuk musyrik khafi, ya, syirik khafi paling tidak, ya. Jadi ini sebabnya, ya, mengapa kita itu dicibir oleh orang-orang yang tidak suka kepada agama Allah, ya. Jadi dulu ada mengatakan orang Islam itu kadal gurun, ya. Itu memang mereka agak kurang ajar, ya. Dengan sebutan-sebutan pikiran orang Islam itu masih abad pertengahan, tidak bisa mengikuti gerak langkah zaman, ketinggalan di bidang eptek dan lain-lain. Sementara sesungguhnya kita tahu bahwa mayoritas intelektual negeri kita ini tetap masih diwarnai dengan mayoritas intelektual Islam. Saya sudah pensiun dari Gajah Mada, ya, tapi saya tahu bahwa tokoh-tokoh kelas berat di berbagai bidang itu, ya, itu tetap dari kita. Ya. Nah, tetapi mengapa, ya, kita ini kok keadaannya seperti sekarang ini? Ya. Sebabnya karena kita sendiri yang merendahkan diri kita, sehingga dalam tanda petik melacurkan iman kita itu dengan, maaf, istilah Al-Quran, menjual agama dengan murah, ya. Nah, di dalam di dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ya, dikatakan bahwa dunia dan seisinya itu tetap murah, ya. Jadi tidak betul kalau misalnya saya Amin Rais, ya, kemudian bisa dibeli dengan misalnya 10 T, wah kalau 10 T berarti sudah tidak murah lagi, kan lumayan 10.000 miliar, ya. Tapi menurut saya cocok dengan Ibnu Katsir bahwa seluruh dunia ini itu tetap murah. Bayangkan Nabi ngendika, ra'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Jadi kata Nabi, 2 rakaat sebelum fajar dengan sholat rakaat qobliyah, saat pun panjenengan sholat subuh, kali rakaat sholat fajar, sholat sunnah kalau wau, menika langkung sae, langkung ampuh, ya, tinimbang donya lan sedaya isinipun. Donya menika wonten 5 benua, wonten luar biasa lah, ya. Jadi ini yang perlu kita sadari,
mengapa ridho Allah sepertinya kok belum turun. Ya. Jadi saya kadang-kadang dalam hati saya itu prihatin sekali. Misalnya ada tokoh-tokoh Islam senengannya mlebu metu istana, sowan Pak Jokowi, ya. Itu saya tidak paham. Ya. Kalau saya dulu ketua Muhammadiyah, itu sowan Pak Harto cuma sekali tok, yaitu ketika ngaturi Pak Harto membuka Muktamar Muhammadiyah, sudah titik. Gak pernah tanwir kemudian sowan, setelah tanwir sowan lagi. Jadi begini yang ini harus saya ingatkan dan nanti akan saya viralkan. Wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku, para pemimpin Islam, kalau Anda keluar masuk istana, itu Pak Jokowi guyu cekikian. Tiba-tiba wong Islam ngono kuwi nyedaki aku ben entuk etek-etek, ya. Itu betul-betul tidak boleh. Nah, apalagi sekarang ini kita mau mengadakan pilpres, pileg dan pilpres. Nah, kalau pileg ini saya kampanye juga, kalau ada Bawaslu, dicatat ya Pak Bawaslu, kalau ada Babinsa juga dicatat, Pak Amin Rais di Sidoarjo ini menganjurkan supaya yang mendengar itu menusuk Partai Umat nomor 24. Nah, kalau yang dulu sudah menista agama dan lain-lain, jadi itu kita lupakan saja. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, bapak, adik-adik semuanya, ya, kita ini 24 jam pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam itu dipantau oleh Allah SWT. Tidak pernah kita bisa lepas satu detik pun dari pantauan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Ya. Maksud saya, ya, ini kita tidak boleh salah pilih. Ya. Jadi saya ingin mengampanyekan tanpa mengurangi hormat saya kepada calon paslon nomor 2 dan nomor 3, ya. Tapi memang rasanya, kalau rasanya, wah Pak Amin perasaan, tapi keyakinan saya lah, ya. Memang kita itu lebih aman, lebih bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah kalau kita menusuk Amin, ya, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin. Ya. Ini kombinasi yang insya Allah mencerminkan persatuan Muhammadiyah dan NU. Ya. Dulu saya pernah membuat poros tengah. Ya, jadi saya dengan Gus Dur dulu membangun poros tengah. Nah, ketika di MPR pemilihan presiden memilih ketua MPR dulu. Ketua MPR dulu, saya dipilih ketua MPR. Kemudian tokoh berat HMI, Pak Akbar Tanjung, dipilih ketua DPR. Nah, kemudian Gus Dur itu presiden, bayangkan. Ya. Jadi waktu itu kita bisa melewati yang namanya itu mitos sing iso di presiden kuwi wong Jawa jenenge kudu nganggo O. Nah, jadi Soekarno, Soeharto, Trisutrisno. Ya. Nah, ketika Habibie jadi presiden itu terobosan ternyata orang Makassar, orang Bugis juga bisa. Ya. Nah, kemudian sekarang ini ya kebetulan memang ini duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu kira-kira memang duet Muhammadiyah NU. Ya. Insya Allah ya, saya sudah pelajari dua orang ini. Ya, apalagi dulu Mas Anies ini waktu saya pulang dari Amerika, dia masih mahasiswa ekonomi, kemudian setiap
setelah selesai Jumat, kemudian kita mengadakan halaqah, ya, lingkaran duduk, ya. Kemudian sahur yang dituakan, ya, memberikan ya diskusi pengarahan dan lain-lain. Tidak pernah menyangka beliau jadi gubernur sukses dan sekarang jadi capres, bayangkan. Ya. Nah, ini Indonesia ini itu memang sudah harus dipimpin oleh duet kepemimpinan yang mudeng masalah, ya, yang bisa megang amanah, ya, yang kemudian juga tidak akan kesana kemari, ya, betul-betul mandiri, ya, tidak mungkin didikte oleh asing maupun asing. Ya. Ini kita perlukan dan insya Allah ini wis wayahe, it's about time. Ini sudah waktunya, insya Allah. Ya. Terus ngaten kemawon bahwa kita tutup kanthi maos donga sesarengan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma khiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansur al-qaumil kafirin Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira Allahumma ya sami'as sawt wa ya sabiqal fawt wa ya kasiyal idhami lahman ba'dal maut salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la aduwan illa khadaltah wala aduwan idza khadah wala aiban ila satartah wala asiran ila yassartah wala hajatan min hawaidil akhirati ila qadaitah ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.